piss them off. I talk until I piss them off. I talk until I piss them off. I talk. Halo Dara. Hai lah. Kita hari ini ketemu lagi dalam podcast Kejar Paket Pintar di awal 2018. 2018 tuh gue masih bawaannya ngomong 2017. Kayak ngetik kan pasti lo pengen ngetiknya tahun tuh 2017 kalau nulis ya. Ada apa dengan 2017 Ada ya? apa? Oh ya sebelumnya update dari podcast sebelumnya kita udah pakai mic nih sekarang. Dan nggak tahu deh bagus apa enggak hasilnya. Habis ini apa murahan ya, mic-nya ya. Mudah-mudahan ya. Nah pendengar kalau misalnya ada komplain atau merasa ya kayaknya kualitas suaranya bagusan yang dulu itu komen aja ya. Komen aja. Dan nggak kita denger juga ya. Komen doang. Kita sih ya bodo amat, suka-suka kita dong. Terus apalagi kalau yang ngelihat profil kita di SoundCloud ada foto baru. Foto baru, betul. Dan itu kita sengaja kan karena foto pertama itu beneran seadanya. Waktu itu kita berpikir udah bikin aja dulu. Harus ada image ya. Bikin waktu masang foto itu juga nggak ini kan, emang buru-buru kita. Gue cuma nyari foto yang kita berdua aja intinya. Tapi kan terus gue merhatiin account podcast lain kok bagus-bagus sih fotonya, sirik dong gitu. Padahal kan podcastnya bagusan kita. Iya. Pede ya. Kontennya bagusan kita tapi kok fotonya busuk gitu. Jadilah rencana bikin kita foto-foto bareng teman kita Yolandos. Ya, hai. Thanks Yando. Thanks bro. Udah foto-fotoin. Oke, jadi hari ini kita mau ngomong apa? Mungkin karena masih di awal 2018, terus kita juga berpikiran mungkin dibuka dengan gak usah yang terlalu berat kali ya. Personal gitu. Terus kita dari dulu kan kita nggak pernah ngomongin personal kan? Nggak pernah ya, cuman pernah nggak sih? Nggak pernah ya? Enggak sih. Kalau opini kita banyak, tapi kalau beneran ngomongin tentang diri kita, pendengar ada yang tertarik nggak sama kepribadian Dara dan Laila nih? Kira-kira orangnya kayak gimana? Kayak SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat. Makanya dan apalagi kan pendengar kita kan cowok-cowok loh kebanyakan, bingung deh gue. Iya ya. Yang follow kita tuh cowok-cowok. Siapa tuh ada yang naksir kan? Pengen deh. Jerat kelihatan ya. Kelihatan kontennya. Oke. Aduh, ya ampun. Jadi gimana? Mau ngomongin apa jadi 2017? Jadi ngomongin 2017, kita saling bertanya ya. Jadi kita mau flashback ke 2017, mengulas kembali tahun 2017 yang bagi kita gonjang-ganjing banget sih kemarin 2017. Jadi semacam merefleksi diri gitu ya. Iya, ada apa aja yang terjadi di hidup. Ada apa yang terjadi dan ya semacam kaleidoskop 2017 ala Laila Dara. Gitu deh. Jadi terus langsung langsung berat ya, Bo. Nah, jadi sistemnya adalah kita akan saling bertanya. Jadi Dara akan bertanya ke gue tentang 2017 gue dan gue akan bertanya ke Dara tentang 2017-nya Dara. Ya. Terus ya kita akan saling jawab. Terus kita saling nggak tahu nih ya pertanyaannya apa ya. Gue nggak tahu apa yang ditanyakan Dara nggak tahu apa yang gue tanyakan gitu. Tapi apakah kita boleh menjawab atau jadi harus menjawab atau gue boleh diem aja ya lah gue. Kesepakatannya sih so far nih truth order ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, ya gue dare aja, nge-rap gitu ya. Oke. Gitu. Siapa tahu kan ada pertanyaan yang terlalu personal, terus, aduh nanti mau gue dengerin gitu. Dan mungkin belum bisa aku share ke publik ini ya. Lambe turah gitu kan. Embur. Oke deh. Silahkan lo Dar kalau ada yang mau ditanya ke gue. Ini beneran pertanyaan trivial aja nih. Yang mau gue santai. Lagu apa yang lo abuse di tahun 2017? Mungkin itu bisa terbaca dari situ. Ya. Itu gampang banget. Pasti Despacito. Gampang.
Despacito lah. Enggak. Jadi itu sebenarnya gue punya Spotify itu baru di tengah tahun. Jadi gue baru di tahun download 2017. Ketinggalan banget kan gue. Jadi gue baru enggak dulu gue sempat punya Spotify tapi terus terhapus. Terus gue baru download lagi Spotify tengah tahun ini deh. Mungkin bulan Juni gitu. Kalau nggak Mei gitu. Nah, kan kelihatan kan di akhir tahun Spotify menunjukkan lagu apa yang paling gue sering dengerin. Major Lazer. Sorry nih, aman selera gue. Tapi yang run up itu loh, yang Nicki Minaj dan Major Lazer. Tapi gue harus cerita dikit nih, gue pembelaan dong gitu. Karena by the way gue tuh ngedance, gue anak dance. Dan karena gue selera musik gue basic banget nih harus gue akuin gitu. Dan kebanyakan selera musik gue tuh terbentuk di studio dance gue. Jadi apa yang disodorkan sama guru dance gue untuk dipakai koreografi, maka lagu itu yang akan nempel di gue. Terus belakangan ini gue tuh sering belajar koreo. Selain hip hop, gue belajar koreo dance hall, reggaeton, gitu. Jadi ada musik-musik yang gue dengerin tuh yang berbau-bau Barbados gitu kan, lagu-lagu Jamaikan Barbados, dan ya salah satunya ya tropical music murahan gitu. Sorry banget ya nih. Sama sih. Jadi aku kan juga begitu gue jatuhnya. Itu gue abis parah sih. Gue udah kebayang sih. Mumbai Mumbaton banget, dan twerk aja gerakannya twerk gitu. Oke, sekarang pertanyaan buat lo ya. Apa hal baru atau hal baru yang lo lakukan tahun 2017? What is you first time do it gitu? Ini pertama kali sih gue ini kayaknya kerjaan waktu gue bantuin project micro galleries Jakarta. Yang gue belum pernah lakukan tuh gue beneran belusukan gitu loh ke kampung-kampung Jakarta gitu. Terus cerita dong, micro galleries tuh apa sih? Micro galleries tuh sebenarnya inisiatif. Jadi ada satu orang Australia, artistic director, dia perempuan tinggal di Hong Kong. Kemudian kayaknya yang anti establishment gitu loh, aktivis, anti kemapanan gitu yang kemudian kayaknya selama dia tinggal di Hong Kong dia ngelihat menurut dia nih gitu bahwa akses ke galeri itu beneran masih eksklusif gitu. Jadi dia pingin ngasih art atau karya-karya yang inklusif bisa dinikmati semua orang gitu. Menurut dia seni itu harusnya bisa dinikmati semua orang gitu, karena kalau ke galeri kan tetap nggak semua kalangan yang bisa ke galeri, walaupun kesannya elitis gitu. Jadi dia memulai micro galleries ini dan ngajak seniman yang mau partisipasi gitu. Penempatan karyanya ya memang di jalan-jalan atau di tempat-tempat yang nggak terpakai gitu. Nah dia tuh udah keliling ke beberapa negara dan beberapa kota. Terus di tahun kemarin singgah di Jakarta, jadi terus gue dikenalin, jadi dia kenal siapa, terus akhirnya ketemu gue untuk terlibat di project ini gitu. Nah belusukan tuh gue belum pernah, walaupun misalnya gue ngerjain ada project sama-sama komunitas gitu, tapi tuh yang gue belum pernah tuh bolak-balik ke kampung untuk bikin koneksi gitu, bahwa kita nih ada project ini, pengen ngajak terlibat komunitas di kampung sini. Memang nggak mau kayak menggunakan kampung ini, cuman kayak tempat lo pengen gue jadiin galeri terbuka gitu, tapi juga harus ada, kalau mereka nggak mau ya nggak bisa gitu kan, karena harus ada benefit buat mereka juga gitu. Jadi gue inget tuh gue ke beberapa kampung, terus akhirnya terpilih ada 2 kandidat kampung yang di Jakarta dekat Permata Hijau Jakarta Selatan, Kebonana, sama di Jakarta Timur, gue agak lupa tuh daerahnya apa, pokoknya di belakang Taman Mini situ. Itu tuh gue bolak-balik ketemu sama pemuda kampung yang di Jakarta Timur tuh yang lumayan bentukan preman gitu loh lah. Iya, emang terus meeting gitu di kuburan gitu. Yang Jakarta itu meeting di kuburan. Terus gue melihat ini sih intinya
kita mau bikin gini-gini, mau nawarin lo berminat atau enggak. Nah, gue baru ngerasain tuh sama orang Indonesia tuh lama. Ya, tapi kan gue nggak bisa nge-push juga karena gue perlu mereka juga, kayak juga perlu mereka tuh lebih kayak pengen dapet insight dari mereka, pengen mengukur apakah terus apakah memang program micro galleries ini ada impact-nya gitu. Itu juga gitu. Jadi si pemuda ini juga memang memberdayakan, menurut gue sih hebat sih gitu, bahwa anak-anak kampung dari zaman dia kecil, dari zaman anak-anak itu kecil sampai pas gue ketemu mereka udah di SMA, ada yang udah kuliah, si pemuda besar ini yang mengayomi dari dulu tuh nyalurin, daripada lo main-main keluarga jelas, mendingan kita kadang bikin mural di kampung setempat, terus sampai sama entah Pak RT atau apa dibikinin base camp gitu-gitu. Jadi terus kita datang gitu kan, ngeliatnya orang asing, terus kan ada orang asingnya gitu. Jadi mereka juga ngelihatnya, nih gue mau diambil keuntungannya, terus gue juga mesti, apakah gue akan dieksploitasi? Apakah gue akan dieksploitasi atau segala macam. Nah, menurut gue sih itu yang beneran pengalaman pertama di tahun 2017 sama. Lo tau kan di 2017 juga ya, ini loh heboh makan nasi liwet gitu. Oh my god. Ya kan? Iya. Ini gue beneran yang street nasi liwet. Jadi kayak misalnya kayak dia waktu udah gue selesai meeting panjang, terus dia si anak-anak komunitas ini nawarin kayak makan dulu yuk gitu. Itu beneran, ambil daun pisang di rumah ibu itu, terus lo beli nasi ke warung ini, lo beli lauk, itu tuh beneran the real nasi liwet. The real nasi liwet, gue bilang. Bukan nasi liwet Instagram ibu. Bukan nasi liwet Instagram yang catering atau apa, enggak, beneran ke kebun pisang, motong, udah bersihin, dan gitu banget, dan isinya juga cuma nasi anget, teri, sama telur dadar. Dan itu gue ada antara terharu, terus kadang-kadang yang kayak, karena waktu itu ngobrolnya sih alot, karena gue tahu sih ketuanya kayaknya mau melindungi komunitasnya gitu, bahwa dia bahwa dia harus dapat sesuatu juga in terms of. Jadi mereka juga pasti diajak ke kepanitiaan, dan kita sih ada kompensasi biaya untuk mengganti tenaga dan waktu mereka ya gitu. Jadi kayak mungkin ada juga mereka kayak gue bisa diminta bayaran berapa gitu, yang gue pikir ya wajar sih gitu. Jadi kayaknya itu deh. Itu ya. Itu menurut gue yang kayak emang kayak bentukannya kayak preman gitu soalnya. Tapi hatinya Rinto nggak? Hatinya kayak Rinto deh. Rinto ya, maksudnya baik ya. Baik, cuman ya dia ngelihat pasti nih dari kelompok orang yang berbeda kan, bukan mungkin. Ya itu kita kan, lo kan stranger ya. Stranger. Bahkan kayaknya gue mikirin untuk dandanan untuk kesana tuh harus ada bisa, strateginya gitu ya. Kalau bisa gue mau, bukan terus kayak jadi gembel-gembelan. Enggak juga, karena kan mereka rapih-rapih aja gitu kan. Tapi gue nggak mau yang ignorant gitu loh lah. Yang pretentious ya, apa ya? Ignorant bahwa yang kayak gue di kelas ini emang ya nasib lo juga sih, jadi bukan salah gue gitu kan. Gue nggak bisa gitu juga kan gitu. Itu tuh ya yang selalu gue temukan kalau sorry banget nih, artis atau kelas atas menyantuni anak yatim ke panti asuhan atau panti apa gitu ya, dan tampilan dengan tas Hermes dan Bowman yang apalah itu, jadi itu ada sisi ignorance ya dari menurut sisi gue penampilan aja gitu. Paham banget gue, itu kan membuat orang jadi berjarak, jadi menilai lo bagaimana. Bahwa kayaknya kesannya harmless, bahwa ya gimana dong, gue kan udah lagi baju gue. Gue memang ada di strata ini gitu, terus cuman aware aja sih gitu. Tapi menurut gue emang harus aware sih, nggak boleh sih terlalu. Ya mungkin meeting di kuburan juga jadi. Dan sampai ya itu mengagetkan gue adalah ketika kan kadang orang ngeliatnya misalnya kuburan awas sakral apa gimana, ini santai aja. Jadi ya, mungkin kita doang yang mikir gitu ya. Sebenarnya mah orang-orang sana ya biasa aja gitu. Oke, menarik. Jadi belusukan ya, hal pertama yang lo lakukan di pertanyaan the first thing you ever did. Iya.
gue tuh sebetulnya pertanyaan gue sama persis ya lah. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi pertanyaan kedua gue memang hal baru apa yang gue lakukan di 2017. Lo lakukan di 2017. Aduh, apa ya Allah. Melibatkan orang-orang yang nggak bisa gue sebutkan. Gimana dong? Apa ya amannya ya? Bingung nih gue. Ikut CIA kayaknya ya? Ikut CIA, gak. Tunggu, gue lagi mikir. Keluar dari bubble gue kali ya. Keluar dari bubble. Jadi tahun ini gue lebih terbuka, gue lebih gak pengen terjebak dalam bubble upper middle class gue gitu. Jadi gue lebih banyak baca, gue lebih banyak ngobrol sama orang, dan gue tuh dulu tuh I'm very proud of my introvertism. Jadi gue introvert, gue merasa ya udah dong gitu kan. Ya udah, gue nggak pengen ngobrol, jangan dipaksa gitu. Tapi kemudian tahun ini gue merasa ada banyak banget benefit dari lo ngobrol aja gitu, lo it's not that bad gitu, lo bersosialisasi, lo ngobrol kemana pun, saya mau tukang parkir, sama siapa, sama ini, sama itu, jadi lo lagi ikut kegiatan apa, terus lo nanya-nanya sama orang sebelah lo gitu, jadi ngobrol aja gitu, dan lo akan mendapatkan banyak benefit dari situ. Terus hal yang kedua itu adalah berat nih Bo, yaitu gue kemarin keguguran. Cerita deh. Jadi begini pendengar, kemarin gue sempat hamil, tapi terus di usia kandungan 10 minggu gitu. Jadi gue 1,5 bulan hamil lah, itu gue kehamilannya dinyatakan nggak berkembang, sehingga harus dikuret. I die sih gitu tuh gue. Karena itu yang khawatir banget gue. Juga ini ya lah, maksudnya lo mengharapkan sebenarnya sih gue memang sempat akhir tahun 2016 gue memang sempat program punya anak kan, terus gue beberapa bulan program punya anak, jadi sampai awal tahun 2017, tapi nggak berhasil. Terus yaudah gue santai, terus gue akhirnya menikmati hidup sih, gue asik-asik terus gue merasa yaudahlah gitu kan, gue happy aja. Nah justru ketika akhirnya gue hamil lagi kemarin, gue merasa gue belum siap justru. Gue merasa aduh kok hamil ya, kayaknya at this point of life kayaknya gue belum siap deh gitu. Jadi gitu, jadi ini kalau kita ngomong agak bersedih-sedih dikit itu kehamilan ini, kehamilan kemarin tuh diawali dan diakhiri dengan tangisan sih. Jadi tapi lo ngeh kan, bukan yang nggak ngeh? Ngeh gue. Lo tau gak sih, gue tuh ngeh banget pas karena kan ada yang nggak ngeh kalau dia hamil. Gue ngeh. Gue tuh waktu itu pas gue muntah sehari 7 kali waktu itu gue. Terus besoknya gue tes pack positif. Terus itu suami gue lagi nggak ada di rumah tuh, suami gue tuh lagi sebulan ke Cina gitu deh or something. Nah terus gue tuh nangis sebenarnya karena gue aduh kayaknya not now man gitu. Jadi gue nangis, jadi gue agak kagetnya tuh sekitar 2 hari. Terus tapi kehamilan ini emang agak terasa janggal sih. Jadi gue nggak detail ya, tapi gue merasa perkembangan janinnya emang agak janggal. Tapi tetap gue kaget banget ketika pas 10 minggu dokter menyatakan bahwa janin gue nggak berkembang, dan ini semua karena kromosom gitu. Jadi kesalahan kromosom. Jadi bukan seperti kalau keguguran kan saya karena kecapean, karena lompat-lompat, karena makan yang nggak bener, karena kesehatan. Tapi kalau ini bener-bener karena kromosom and there's nothing you can do. Kalau misalnya bayinya tetap berkembang, dia akan cacat. Jadi memang seleksi alam, badan lo memilih untuk tidak melanjutkan kehamilan ini gitu. Oke. Praise the Lord. Tapi terus ya gue pas dikasih tau tuh itu kayak gue nangisnya udah kayak tanggul jebol sih di ruang dokter gitu ya. Bu maaf ini agak berkembang. Oh gitu ya dok, biar. Gue nangis tuh sampai kayak gak bisa ngomong. Untung lagi ada suami gue tuh waktu itu. Nah terus next stepnya apa? Next stepnya kuret gitu. Itu tuh ngeri banget. Jadi kemarin gue udah operasi kecil sih, surgery kecil, kuret, yang mana ternyata lebih sakit dari kata orang-orang. Sebel gue, jadi kan abuse total gitu kan ya, abuse total. Tapi terus begitu udah selesai, pas gue bangun-bangun tuh gue langsung nangis karena ya Allah dok ini sakit banget. Jadi rahim dan VJJ-nya itu emang sakit gitu, sakit banget deh pokoknya. Dan
Berapa lama harus merasakan? Gue sakitnya beberapa hari ya, mungkin 5 harian gitu kali ya, gitu. Kayak orang melahirkan kecil gitu sih, jadi kayak ada trauma sedikit pada VJJ-nya gitu. Terus rahimnya juga masih berkontraksi, terus kayak masa nifas gitu loh, ada kayak mens gitu. Terus ya udah deh, and then it's over. Terus sekarang gue udah baik aja, gue udah olahraga lagi, bak atlet. Terus udah, maksudnya psychologically juga tapi masih sempat ada ya, pantang menyerah sih, tapi sempat emang ada masa misalnya pas gue lagi jogging itu, gue lagi jogging keras terus tiba-tiba teringat gue harus jogging sambil nangis. Kayak wah tapi sambil jogging gitu, itu masih sempat lah ada masa-masa sedihnya gitu. Sekarang udah santai, tapi itu kayak okay. Never again man, maksudnya mudah-mudahan mudah-mudahan tuh nggak ada lagi deh peristiwa gini-gini. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya, La. Amin. Lanjut. Oh, gue Lo ya? Iya. Ya Uli. Oke. Kan di 2017 tuh ada banyak hal viral ya. Hal viral yang penting ataupun yang nggak penting. Yang level negara sampai level selebgram banyak lah ya. Apa hal viral yang menurut lo tertai di 2017? Yang tai gini doang viral anjing gitu. Tunggu deh, yang kayak itu deh, perceraian ini. Lo tau gak sih yang gue baru ngeh juga gitu, karena ketika semua perceraian Taki Salma dan Salma, yang siapa sih Taki ini gitu? Ya kan, gak gue yang kayak banget kan. Oh, pembaca bukan pembaca berita ya. Ya berita kebaikan mungkin ya. Ini aduh kok gue sampai lupa Hafiz Quran gitu. Quran. Yang kok orang invest segininya ke kehidupan pernikahan dia gitu. Banget. Terus jadi pas gue lihat gitu ya udah sih gitu. Terus gue ikutan gue baca lagi. Terus gue ini sih kayak gue ngelihat dia tuh kayak mau humble, tapi tuh kelihatan kadar pengen tampilnya tuh gede banget gitu. Oke, tunggu. Mungkin gue harus menjelaskan Taki Salma ini siapa ya, tolong untuk orang yang nggak ngerti. Jadi Alkisah ada seorang hafiz Quran namanya Taki ya, TAQY ya. Taki ini gue nggak tahu deh. Nah, mulai naiknya namanya tuh dari mana nggak tahu gue. Kata temen gue, jadi tuh emang ada geng hafiz cowok-cowok muda di Jakarta. Di Jakarta ini ya. Dan mereka tuh terkenal lah geng hafiz ini. Punya Instagram dan banyak follower masing-masing. Terus satu nikah gitu kan, satu nikah. Dan masih muda lah ya. Masih muda gitu. Oke, harus gue akui ada yang ganteng satu. Aduh hina nih gue, mentah nih gue. Tapi Taki ini yang terakhir belum nikah dan suara-suara gitu. merdu gitu ya. Dan dia kan pembaca Quran bagus lah gitu kan, tilawatil Qurannya ya Mak gitu. Terus dia itu belum nikah, jadi jomblo terakhir gitu, the last man standing. Jadi akhirnya kayak cewek-cewek pada ke dia gitu, bukan the eligible bachelor banget gitu. Terus udah, nah suatu hari adalah seorang perempuan bernama Salma. Taki ini by the way umurnya ber-20, Salma itu 18. Salma ini dulunya tuh katanya gengnya Awkarin, jadi party girl gitu, tapi terus hijrah. Dia itu masih muda banget dan orang tuanya pun juga masih muda banget. Jadi Salma kan umur 18 waktu nikah kemarin. Ibunya pun pas nikah umur 18 atau melahirkan dia 18, gue lupa deh. Dan karena dia sama si ibunya itu menikah sama orang tuanya ya, si bapaknya itu adalah seorang pengacara bernama Sunan Kalijaga yang kalau posting di Instagram selalu pakai hashtag pengacara ya. Benci nggak lo gitu. Ya udah, nah itu sih sepengetahuan gue ya mereka. Terus si Salmanya dia itu salah satu follower Taki dan dia naksir lewat sosmed gitu, yang siapakah cowok ini, aduh ganteng sekali, aduh sungguh soleh, lalala, follow, terus kayak selalu pengen DM, selalu pengen komenin instastory-nya. Akhirnya pada suatu hari dia memberanikan diri komen di instastory or something, terus dibales sama si Taki. Udah dia akhirnya agak berbalas-balasan. Jadi yang PDKT duluan tuh ceweknya.
ceweknya yang PDKT duluan, Salmanya yang naksir Wow, duluan. ini elaborate banget ya lah ya. Pura-pura nggak tahu padahal hafal. Salmanya yang naksir, Salmanya yang ngejar, 2 minggu kenalan kawin gitu. Terus cerainya juga nggak jelas kenapa. Gue itu karena mereka nggak siap aja sih. Iya, menurut gue ya bisa dicek ke episode Raisa Hamiza ya. Kenapa kita soal nikah cepat. Sama yang paling kayak gue yang kayak oh my god gitu, terviralnya kenapa yang lo cerita itu loh lah. Salah satu poin kenapa akhirnya mau menceraikan. Yang ketika ditanya, kalau ditanya gimana sih kayak jadi gue baca di berita si pengacara tuh bapaknya Taki gitu diwawancara kan. Apa sih yang membuat cerai gitu? Kan, ya macem-macem lah, ketidakcocokan. Salah satunya itu kalau WhatsAppan gitu ya, kalau si Taki menasehati Salma gitu, selalu dijawab dengan apose. Gue ketika dapat info itu, gue tuh ngakaknya tuh parah. Gue sampai itu parah sih. Parah sih. Salah satu itu karena waktu itu si Salma itu pergi kayak ini udah nikah ya. Salma tuh pergi ke Eropa sama orang tuanya, main salju di Swiss, dia pakai celana panjang, Takinya tuh nggak boleh, karena kelihatan, kan harus pakai rok gitu ya, kan, harus pakai rok gitu, kenapa pakai celana gini, apa sih? Pengen diajak gabung sama kita ya, sama kita. Ya. Sama tuh jiwa-jiwanya tuh gue rasa nggak hijrah-hijrah banget sih. Terus udah gitu ya, waktu mereka pertama kali ketemu, mereka tuh ketemu di mall gitu, Der. Pas pertama kali ketemu tuh salah satu komen pertamanya Taki tuh adalah gini, itu bulu mata sambungan ya, copot deh. Terus ya udah besoknya dia copot extension gitu. Nah, kan? Ya gimana ya? Tai sih ya itu viral. Itu viralnya sih karena beneran benefitnya apa coba? Gitu ya mungkin. Nggak tahu deh. Kenapa sampai begituan diurusin netizen gitu ya? Ya lagi-lagi gitu. maha benar netizen dan maha benar netizen. Maha benar netizen dan segala firmannya. Jadi disebarin terus aja sampai aku mendapatkan informasi itu dan kukulik juga gitu kan. Aduh. Next gue ya berarti ya. Oke. Di ulang tahun lo di 2017. Ada kesan apa atau gimana? Ulang tahun lo di tahun ini? Di tahun ini, tahun 2017. Lagi-lagi melibatkan orang-orang yang gak bisa disebutkan. Yang gue inget tuh adalah sehari sebelum gue ulang tahun, tanggal 22 September, itu lagi ada acara di Tempo. Yaitu pembacaan cerpennya Hamzat Rangkuti. Terus gue agak starstruck sih malam itu karena banyak orang-orang penting gitu kan malam itu, biasalah kan gue udik gitu ya. Terus hadiah untukmu ya itu ya. Hadiah untuk you nggak juga sih. Bintang-bintang. Terus gue yang dikenalin gitu sama Laila Hudori, terus siapa lah Inainu, kampungan juga gue kan agak seneng lah gitu. Kayaknya kok berada di tengah-tengah elitis sastra ini gitu. Dan acara sampai malam banget, jadi itu gue anggap ulang tahun gue ya. sampai jam 11 nih gitu. Terus pas gue ulang tahun gue dapet apa ya? Gue dapet hadiah apa? Oh, ya ini bukan hadiah ulang tahun sih. Tapi gue boleh cerita aja nggak boleh ya? Iya boleh dong. Suami gue Teguh itu kan orangnya pelit banget, pelitnya minta ampun, Padang sejati gitu. Dan kita tuh nggak pernah merayakan, kita nggak pernah merayakan ulang tahun, kita nggak pernah merayakan anniversary, bodoh aja gitu, lewat aja. Nah terus ini sebenarnya gue tuh lupa ini kejadiannya pas gue ulang tahun atau pas anniversary tahun ini gitu, gue lupa. Tapi suatu hari si Teguh itu lagi kongko sama temennya. Temennya itu temennya cowok dan dia baru melewati perceraian. Terus a very messy divorce gitu. Jadi ceweknya sih yang agak-agak psycho gitulah, ceweknya yang suka ngamuk-ngamuk, terus pada akhirnya selingkuh sama sahabat suaminya sendiri, terus 2 bulan cerai langsung mau nikah sama sahabat cowoknya, terus
anak-anaknya tuh sangat-sangat dimanipulasiin banget deh gitu, ditipu-tipu lah gitu ya. Pokoknya yang gue denger sih yang gitu. Suaminya sabar banget sih, mantan suami sabar banget. Terus Teguh tuh kayak terharu mendengar cerita itu, terus dia langsung ke toko gitu, ke mall, dan memberikan gue hadiah gitu, yaitu headphone mahal seharga 2,5 juta. Aduh kok gue pamer sih. Terus padahal gue nggak butuh headphone gitu kan, dia kayak random aja milihnya. Cuman itu adalah that act gitu, bukan masalah harga barangnya, tapi ini orang tuh kayak nggak pernah beliin, nggak pernah sama sekali. Jadi mau dia ngeluarin. Terus jadi pas dia kasih ke gue, kayaknya gue lagi PMS apa gimana, gue langsung nangis tuh, nangisnya kayak nggak tahu aja bininya kayak apa gitu kan. Sekarang Major Lazer bisa lebih khusyuk ya. Terima kasih suamiku, aku bisa dansa reggaeton dengan lebih khusyuk dengan headphone mahal indah. Tapi masih gini, terus gue lagi nih, kayak kenapa sih kok kamu out of the blue beliin ini? Karena itu udah lewat tanggalnya sih, inget gue tanggal gue ulang tahun atau tanggal gue anniversary gitu. Dia bilang, ya aku tuh kalau denger ceritanya si temanku tuh, aku tuh bersyukur punya istri kayak kamu. Deh, kagak tahu aja. Ya, itulah pokoknya. Jadi tapi gue terharu sih, gue kayak cry. Bung Teguh. Oke, sekarang gue ya nanya ya. Siapa orang yang baru lo sebelin tahun ini? Ada sih. Siapa? Tapi ini ya, tapi ya tentu. Sorry, kok gue tahun ini, maksudnya tahun 2017 tahun 2017 ya. Siapa orang yang paling lo yang lo baru sebelin tahun 2017? Artis, maksudnya seniman, tapi terus menurut gue karyanya tuh biasa aja lah. Jelek banget menurut gue skillnya gitu. Tapi dapat highlightnya, tapi dapat spotlightnya tuh emang terus-terusan. Nih orang nggak ada yang mau ngomong ke dia atau bahwa emang karyanya biasa aja gitu. Atau tapi kayaknya valid deh ini gue. Pendapat lo valid? Kayaknya ya. Siapa yang mendukung lo? Siapa yang mensupport pendapat lo? Tri, jadi cuma doang. Pacar gue doang gitu. Sebentar. Kayak gini kan ya Allah. Sorry, kita nih sekarang lagi membuka Instagram yang bersangkutan ya. Dan Dara sedang menunjukkan gue oknumnya siapa dan karyanya seperti apa. Iya, jadi menurut gue biasa banget sih. Nggak ada yang extraordinary. Menurut mungkin gue ada cuma konsep yang penting gitu. Nggak tahu, cuma mau dapat profilnya aja kayaknya dia. Menurut gue ya. Tapi itu biasa banget. Tapi misalnya ya dia dapat coverage gini, terus juga apakah mungkin karena image dirinya gitu, Dar? Gue nggak ngerti deh. Atau gue nggak ngerti deh apa karena dia, gue nggak bisa terlalu memberikan banyak keterangan karena kan ini kan bisa emang mungkin ini gue aja kan. Jadi ya lebih sebelnya tuh karena kayak gemes sama nggak, tapi gue jadi ingat soal masalah media memportray seniman gitu ya. Tapi ini kejadian udah lama banget, waktu tahun 2000 berapa ya, 2007-an gitu deh, lupa deh gue, sekitar tahun segitu. Pacar gue, mantan pacar gue yang seniman itu dia kayak sebel karena dia baca resensi pamerannya Cagi, gue sebut aja ya, karena gue nggak menjelek-jelekan Cagi nih gitu kan. Kalau yang tahu Cagi, nah jadi Cagi itu kalau nggak salah pameran or something, pameran tunggal, terus jurnalis yang meliput tentang pamerannya itu tuh lebih banyak mendeskripsikan Caginya, bukan karyanya gitu. Kayak, seniman muda yang berrok pendek itu gitu, yang berjaket kulit sungguh keren lalala gitu. Terus jadi mengglorify yang image-nya Cagi gitu, yang which is emang Cagi keren gitu ya. Gue juga naksir, tapi sebel gitu loh. Lo highlight karyanya dong gitu, bukan profil orangnya. Bukan profil orangnya. Banyak di-approve orang gitu loh, gitu bahwa kayak bagus banget gitu, keren banget. Itu tuh racun tuh, pujian tuh racun. Pujian tuh racun kalau lo nggak with a grain of salt gitu ya. Iya banget. Terus gue yang kayak sampai lihat deh, enggak biasa aja. Gitu. Lo pernah kerja bareng karya dia? Nggak pernah kerja bareng dia? Cuman kulihat karyamu,
kok ya biasa saja gitu. Bahkan kayaknya gue pernah menggambar Bunda Maria lebih bagus kayaknya sih ya. menurut gue. Zaman di Angga ya dulu ya. Anyway, lo pertanyaan terakhir ya? Pertanyaan terakhir, tapi mungkin yang jangan udah dijawab di pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan gue adalah resolusi di tahun-tahun sebelumnya yang masih belum kesampaian di 2017 gitu. Okay. Mungkin kan salah satunya sebetulnya tadi waktu lo ingin. Gue belum jawab. Belum ya? Maksudnya apakah hamil itu sempat jadi? Oh enggak. Maksudnya dari tahun 2016, tapi tiap tahun lo terusin, tapi nggak jadi juga. Nggak jadi juga. Mikir dulu ya. Mengembangkan blog gue, menduitkan blog gue. Jadi gue kan blogging ya. Terus gue merasa blog gue nggak jelek-jelek amat lah. Terus gue selalu kepengen mengembangkan blog gue. Sebenarnya nggak harus diduitin, tapi gue nggak tahu apa gitu. Apakah membuat kolaborasi yang emang cukup signifikan gitu, atau gue nggak ngejar di endorse ya, Dar, lo tau kan ya. Tapi maksudnya make a collaboration atau exposure yang lebih besar, atau ya mungkin diduitin juga lah gitu, atau misalnya ya sih enak sih kalau gue jadi apa gitu pokoknya, atau misalnya membuat blog gue jadi blog kelompok, karena kalau di Amerika ya blog-blog yang individual gitu, terus lama-lama mereka jadi besar, akhirnya mereka membuat tim gitu loh. Jadi blognya tuh dikelola oleh tim gitu, jadi bukan individual blogging. Malah kalau gue ngeliat sih blog-blog pribadi yang terkenal di Amerika sekarang tuh udah hampir semuanya tim gitu. Gue tuh sempet pengen sih, apa gue rekrut satu orang lagi ya gitu, apakah atau gue rekrut kayak penulis satu lagi, atau researcher, atau tapi itu tetap fotografer. Nama lo kan? Tapi tetap blog, tapi bukan nama gue, tapi maksud gue ya blognya kan itu tetap tebisin gitu kan. Tapi maksud gue ya gue akan mereka bukan ghostwriter gitu, mereka tetap ini tim nih, kita tim kayak Man Repeller gitu kan. Karena maksudnya Man Repeller kan dimulai sama Leandra Medin, terus Leandra Medinnya tetap jadi pentolannya Man Repeller, tapi udah dia banyak tim gitu, kan udah jadi perusahaan gitu Man Repeller. Nah gue dari dulu tuh pengen banget mengembangkan blog gue gitu kan, at least dengan konsisten nulis. Nggak kejadian juga sih sampai sekarang gitu. Dulu waktu 2016 semakin nambah projectnya soalnya. Kan ya 2016 tuh gue sibuk karena gue kerja kantoran kan, gue kerja kantoran di manual. Udah nggak kepegang tuh blog. Terus pas 2017 gue berhenti kerja, gue bilang gue 3 hari sekali nih gue ngepost gitu kan, tiap hari gue ngepost boro-boro gitu, 3 minggu sekali juga nggak janji. Tapi itu sih gue kepengen mengembangkan blog gue, pengen beken, intinya pengen beken, ujung-ujungnya pengen beken. Abisnya kita tutup dengan lagu pengen beken gitu ya. ingin beken. Itu terakhir pertanyaan gue sih lah. Iya, pertanyaan gue yang terakhir ya buat lo ya. Agak dalam nih. What did you learn about yourself in 2017? Gue menyadari bahwa gue lonte, misalnya nggak tahu apa kayak gitu, atau muntaber langsung gitu ya. Di 2017 adalah gue percaya people can change aja. Oh ya? Yeah, people for can the better change. or the worst gitu ya? For the better or the worst gitu. Karena gue intinya nggak ada yang absolut, misalnya kalau misalnya kecuali gue mental emang udah wired, otak gue rusak gitu loh. Iya. Tapi ketika mengubah habit tuh sebenarnya bisa gitu. Jadi kayak habit yang misalnya bawa ke, misalnya gue oblivious atau tadinya dipikir gue udah emang gue gini aja nih, gue nggak bisa berubah. Tapi sih gue merasa bisa gitu. lo bisa gitu, bisa. Gue rasa ada hal-hal yang mendarah daging, tapi ada hal-hal yang bisa berubah. Bisa berubah gitu. Itu lo mengalami sendiri atau lo melihat orang lain? Gue mengalami sendiri. Misalnya ada yang nggak bisa diubah, tapi lo bisa kendalikan gitu. Selama lo menyadari hal apa impuls itu lo. Gitu. Ya, gue nggak tahu ini maksudnya ngomongnya jadinya agak general, impulsnya apa gitu. Tapi gue merasa orang tuh bisa kok gitu. Bisa berubah gitu. Kalau kayaknya ada gue baca di mana ya. Kayak saying gitu,
kayaknya psikolog atau apa gitu, mau berapa juta psikiater, mau berapa orang psikolog, kalau si orang ini nggak mau berubah, nggak akan percuma. berubah. Gitu. Jadi itu menarik karena gini, karena gue merasa ada beberapa orang di lingkungan gue yang hijrah, tapi karena kebawa suasana gitu, kebawa lingkungan gitu, tapi bukan dari dalam dirinya gitu ya. Dan jadi gue sangat menyaksikan ini agak sangat sanksi ini hijrahnya mau berapa lama gitu dan mau berapa dalam, apakah akan terus hijrah terus ke arah yang lebih baik which is good, atau jalan di tempat atau bahkan mundur gitu. Jadi gue ya itu kan perubahan juga ya, perubahan tapi yang kebawa suasana gitu atau cuman heat of the moment gitu deh. Tetap masih masih ke bawah arus kebawa arus yang mungkin emang misalnya lingkungannya memang hijrah atau menjadi menjadi lebih konservatif, terus dia melihat ada kebaikan di situ. Oke, fine, tapi seberapa cocok atau seberapa besar lo juga ingin mengubah diri lo sendiri gitu. Which is nggak apa-apa ya, hijrah aja, cuman ya lama-lama. Tapi menurut gue tuh selalu kuncinya emang harus nyadarin kenapa misalnya mau berubah atau nggak mau berubah kenapa gitu. Karena kayak itu kuncinya perubahan gitu ya, bahwa mau berubah kenapa, gue nggak mau gitu sih. Oke. Ternyata pertanyaannya gampang-gampang. Masih bisa dijawab ya. Dijawab, keren lo mau nanya. Enggak ya. Tahun lalu sama siapa aja. Itu sulit tuh gue jawabnya. Ya. Oke, Shay. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru 2018. Semoga tahun ini ya ada progres kecil-kecil entah apapun itu ya. Bicara soal perbaikan dunia nih. Gue harus angkat teman bapak gue. Ada Om Ki. Oke deh, kita sekarang akhiri dulu ya podcastnya. Dari dapat telepon dari Om Ki. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan. Sampai next time. Bye.